Reza Inter. Kembali lagi di Update Inter, channel yang akan memberikan informasi tentang Inter Milan, dan inilah berita hari ini. Inter Milan dikabarkan tengah mencari cara untuk melepas striker asal Austria Marko Arnautovic pada bursa transfer Januari mendatang. Pemain berusia 35 tahun itu tidak lagi masuk dalam rencana utama Nerazzurri dan menjadi opsi cadangan yang semakin terpinggirkan. Menurut laporan dari calciomercato.com, Inter ingin segera menjual Arnautovic yang semakin terpuruk musim ini dan berada di bawah Mehdi Taremi dalam persaingan untuk menjadi pelapis bagi striker inti reguler Lautaro Martinez dan Marcus Thuram. Sejauh musim ini, Arnautovic hanya tampil 4 kali di Serie A dan penampilannya di Liga Champions melawan Young Boys dinilai mengecewakan setelah ia gagal mengeksekusi penalti. Manajemen Inter sudah memastikan tidak akan memperpanjang kontrak Arnautovic yang berakhir pada musim panas 2024. Oleh karena itu, mereka berupaya melepasnya lebih cepat bersama Joaquin Correa demi membebaskan ruang dalam anggaran gaji. Langkah ini juga dilakukan untuk memungkinkan Inter meminjam Federico Chiesa dari Liverpool yang saat ini menjadi target utama mereka. Torino tengah bersiap mencari pengganti striker andalan mereka Duvan Zapata yang harus absen lama akibat cedera serius. Correa kesulitan mendapatkan menit bermain di Inter Milan musim ini dan masa kontraknya akan berakhir pada musim panas 2024, membuat kepindahan di Januari menjadi semakin realistis. Correa yang bergabung dengan Nerazzurri dari Lazio tidak lagi menjadi bagian penting dalam rencana pelatih Simone Inzaghi. Dengan menit bermain yang sangat terbatas, penyerang Argentina berusia 30 tahun itu mungkin menyambut baik peluang untuk bergabung dengan Torino yang bisa memberinya peran lebih besar. Torino saat ini sedang mencoba mencapai kesepakatan dengan Inter untuk merekrut Correa lebih awal pada Januari, tanpa harus menunggu hingga kontraknya habis di musim panas tahun depan. Striker internasional Iran Mehdi Taremi kesulitan mencetak gol sejak kedatangannya di Inter Milan, mencatat statistik terendah di sepanjang karirnya di Eropa. Sebelum musim dimulai, Taremi menunjukkan performa menjanjikan di laga persahabatan pramusim. Menurut laporan La Gazzetta dello Sport via FC Internews, statistik Taremi sejauh musim ini adalah yang terburuk sejak debutnya di kompetisi Eropa. Hal ini menjadi sorotan serius terutama mengingat perannya sebagai pelapis utama di lini serang Nerazzurri di belakang Marcus Thuram dan Lautaro Martinez. Meski hanya menjadi starter sekali di Serie A, performa Taremi tetap mengundang kritik. Ada yang berpendapat bahwa minimnya waktu bermain reguler sebagai starter mempengaruhi produktivitasnya. Namun angka-angka tersebut menempatkannya tidak jauh lebih unggul dibandingkan pendahulunya, Joaquin Correa dan Marko Arnautovic. Dengan musim yang masih panjang, ada peluang bagi sang bomber untuk membalikan keadaan dan kembali menemukan ketajamannya. Bagi Taremi, tantangan ini bisa menjadi momentum untuk bangkit dan membuktikan bahwa ia layak menjadi bagian dari skuad elit Inter Milan. Dengan dukungan yang tepat dan lebih banyak waktu bermain, ia diharapkan bisa mengakhiri musim ini dengan torehan yang lebih positif.
Laporan keuangan terbaru Inter telah memberikan indikasi pengeluaran yang harus dikeluarkan klub untuk memperkuat skuad dengan Davide Fratesi khususnya terbukti menjadi akuisisi yang mahal. Seperti yang dilaporkan dalam surat kabar Gazzetta dello Sport, neraca keuangan Nerazzurri telah menunjukkan pengeluaran yang signifikan selama setahun terakhir. Gelandang Fratesi adalah pemain termahal sejak musim panas 2023 dengan Inter merogoh kocek hampir 31,38 juta euro untuk pemain tim nasional Italia itu dari Sassuolo. Biaya penandatanganan Benjamin Pavard memiliki bandrol harga yang sama ketika bergabung dari Bayern Munchen pada awal musim lalu, dengan Nerazzurri mengeluarkan biaya total 31,28 juta euro untuknya. Sementara itu, bek sayap Carlos Augusto bergabung dari Monza dalam kesepakatan senilai 13 juta euro. Sementara transfer yang dianggap paling memberatkan keuangan Inter adalah membawa kembali Marko Arnautovic ke klub dari Bologna musim lalu. Pemain depan Austria itu tidak banyak memberi pengaruh dalam periode keduanya di Stadio Giuseppe Meazza, tetapi sangat membebani neraca keuangan dengan biaya total 11 juta euro. Pemain yang direkrut pada musim panas, Piotr Zielinski, juga tercatat menghabiskan biaya sebesar 2,1 juta euro untuk Inter setelah bergabung menyusul berakhirnya kontraknya di Napoli. Semua kesepakatan di atas masih di bawah manajemen Suning Group, belum di bawah Electric Capital. Inter tengah mempertimbangkan untuk mendatangkan Federico Chiesa dari Liverpool, menurut jurnalis Italia Alfio Musmara yang dikutip oleh FC Inter 1908. Chiesa berada di urutan teratas dalam daftar target Inter jika si pemain tidak bersedia bertahan di Juventus dan bergabung dengan Nerazzurri secara gratis pada musim depan. Namun hal tersebut tidak terrealisasi karena Liverpool akhirnya mengontraknya dengan biaya 12 juta euro. Sumber ini mengungkapkan bahwa Inter telah menghubungi perwakilan Chiesa dengan maksud menanyakan untuk kemungkinan si pemain kembali ke Serie A. Belum ada kesepakatan yang dicapai dan masih harus dilihat apakah Liverpool dapat diyakinkan untuk melepas mantan pemain Fiorentina tersebut setelah baru saja mengontraknya. Pemain berusia 27 tahun tersebut hanya tampil satu kali di Liga Primer musim ini, dan karena masalah cedera dalam beberapa tahun terakhir, kondisi kebugarannya dianggap tidak siap. Selain itu, ia tidak menjadi bagian integral Arne Slot. Ide Inter adalah meminjam Chiesa dengan opsi tebus di bawah 12 juta euro, mungkin berkisar di 8 hingga 10 juta euro. Kemudian selama peminjaman, gaji ditanggung Liverpool, dan jika si pemain bersedia bergabung di Inter, ia harus menurunkan gajinya. Selain itu, ide mendatangkan Chiesa hanya akan dapat terrealisasi jika Marko Arnautovic dan Joaquin Correa hengkang lebih dulu. Kabar buruk tiba yang tidak diharapkan tiba untuk Simone Inzaghi dan publik Inter. Laporan dari dua sumber berita mengonfirmasi bahwa Hakan Calhanoglu dan Nicolo Barella mengalami cedera selama jeda internasional. Gazzetta dello Sport mengatakan bahwa Barella mengalami cedera yang diketahui setelah laga kontra Belgia. Analisa awal, cederanya berfokus pada fleksor paha kanannya. Sementara untuk Calhanoglu, sumber berita Turki ABC Gazetesi mendapat konfirmasi langsung dari si pemain bahwa ia merasakan nyeri di tempat yang sama dari cedera yang membuatnya melewatkan 4 pertandingan Inter sebelumnya. Inter sebagai pihak klub menunggu rilis resmi kondisi keduanya dan tentu berharap tidak ada yang parah dan bisa bermain saat tim menghadapi Hellas Verona.